Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada yang gaib. Kalau kita perhatikan umat Islam di Indonesia, itu mayoritas atau sebagian banyak itu tampak masih awam terhadap agamanya Islam. Itu kelihatan dari ucapannya, tingkah lakunya, perbuatannya. Itu banyak yang belum memahami dasar-dasar agama Islam. Bahkan termasuk kalangan artis, walaupun tidak semua, politikus, intelek, walaupun sudah jadi guru. Tapi kalau kita perhatikan sikap, tingkah laku, ucapan itu banyak yang kurang sesuai dengan ajaran Islam, Al-Quran. Oleh karena itu kita tingkatkan iman kita kepada alam gaib. Bahkan kita lihat ada artis ya padahal bisa baca Quran tetapi mencemooh Islam. Bahkan ada yang murtad. Juga ada politikus, pimpinan, saya dengar pidatonya itu juga mencela kalangan orang yang percaya pada alam gaib. Lalu kritik dia, mereka katanya belum pernah mengalami itu. Nah, begini-begini tampaknya dulu waktu remaja belum dikenalkan kisah Tonot ini. Tapi memang akhirnya innal huda hudallah. Ya kita cuma berusaha saja. Kita bicara tentang iman kepada yang gaib. Iman itu sebenarnya artinya iman yang sebenarnya itu mengandung 3 unsur, yaitu membenarkan dalam hati, aqdun bil qalbi, mengikrarkan dengan lisan, ucapkan, dan amal bil arkan, dan mengamalkan dalam perbuatan rukun-rukunnya itu. Oleh karena itu, misalnya ada orang beriman dalam hatinya, tidak mau mengucap asyhadu alla ilaha illallah, itu belum beriman namanya. Itu arti iman. Nah, iman kepada barang yang gaib. Apa sih gaib? Gaib itu bisa diterjemahkan yang tersembunyi, tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Jadi kita bicarakan pokok-pokok dasar ini saja dulu, sebab kalangan orang awam itu sering kurang suka membaca, kurang tertarik pada ceramah yang tinggi-tinggi, yang panjang-panjang, maunya sederhana saja, yang ringan-ringan. Nah, mudah-mudahan upaya saya ini bisa ada manfaatnya buat mereka. Iman dalam Islam itu dilandasi dengan dalil akli dan nakli. Tidak hanya sekedar percaya saja. Dalil akli itu, dalil itu artinya ya keterangan, kaidah, patokan, itu namanya dalil. Akli itu akal, pikiran manusia, itu termasuk itu. Jadi digunakan akal pikiran itu. Bahkan untuk mencari ilmu pun dengan akal itu.
Tapi menyadari bahwa justru kita pahami, kita ketahui bahwa akal pikiran manusia itu pun terbatas. Tidak, kalau tidak masuk akal, tidak bisa diterima akal, ditolak, itu tidak benar. Itu sudah kita bicarakan bagaimana tentang memperhatikan roh itu tidak mungkin. Hakikatnya Quran sendiri juga mengatakan tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, terus dalil akli itu dalil akli itu dalil yang diambil, dipindah berdasarkan kitab suci, hadis itu. Nah, iman kita itu terhadap alam gaib yang tersembunyi, ya. Misalnya alam barzah. Alam barzah itu artinya tabir, pemisah, penghalang. Jadi tidak mungkin kita bisa melihat di balik alam ini, di alam barzah atau alam kubur, alam barzah itu. Jadi alam akhirat nanti. Jadi memang tanpa hidayah Allah memang tersesat. Kita perhatikan alam dulu ya, alam gaib. Ada alam jasmani. Jasmani itu kebalikannya adalah alam rohani. Alam itu macam-macam, pokoknya selain Allah itu namanya alam. Ada alam dunia, ada alam rohani, akhirat, ada alam gaib, alam nyata, alam syahadah. Itu semua ciptaan Allah itu. Jadi kita dilarang untuk menuhankan mereka itu. Nah, tapi akhirnya terserah saja itu. Memang di dunia itu ada yang mengikuti Tini, ada yang mengikuti Tono Tini itu. Lihat lagi kisah Tono Tini. Nah, lalu tugas kita cuma bertabligh dan dakwah, menyampaikan.